Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Nadi Edukasi dan alhamdulillah masih dalam kondisi yang sehat. Harapannya juga buat teman-teman selalu dalam kondisi yang sehat. Kita masuk di program masih dalam pengharapan. Di program ini seperti biasa saya akan mencoba untuk sharing atau cerita, dan harapannya itu bisa menjadi sebuah sudut pandang atau melengkapi dari sudut pandang teman-teman. Kemarin tuh ada yang bertanya begini sama saya, Mas, di kondisi seperti ini kok badan makin besar aja dan rasa-rasanya kok nggak ada semacam kecemasan, nggak ada rasa bagaimana kayaknya diem aja gitu. Jadi harapannya dengan video ini juga bisa menjawab dari pertanyaan teman saya itu. Sengaja saya nggak menjawab pertanyaan dari mereka dengan secara langsung gitu ya, karena saya pikir buat apa menceritakan dari sudut pandang negatifnya. Jadi untuk sebuah pengingat bagi saya, dan juga harapannya bisa dipahami juga oleh teman-teman semua agar kita bisa selalu semangat. Jadi begini, kalau kita ngomong semakin sulit, kita bicara semakin nggak menentu kondisinya, semuanya serba mahal, serba naik, usaha semakin sepi. Pernah kan ada di posisi itu? Dan mungkin di antara kita semua juga akan ada di fase-fase seperti itu, atau mungkin malah sudah melewati sehingga sekarang ada di titik yang serba kecukupan, serba berlebih, bahkan bisa dikatakan malah sudah nggak kenal tuh apa yang namanya susah. Jadi seneng terus. Dan itu sebenarnya ujian. Seneng, ujian, susah juga ujian. Sama kayak kenikmatan. Kalau saya bilang kemarin beberapa waktu saya juga sempat kondisinya sakit ya, dan mengalami penurunan dari sisi pendengaran. Itu cukup mengganggu banget dan cukup nggak nyaman. Sudah nggak melihat, nggak dengar lagi. Jadi tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai pulih, sudah bisa fokus lagi, bisa nulis-nulis lagi, dan itu sebuah kenikmatan karena setelahnya saya jadi punya ide-ide kreatif yang cukup banyak, tinggal sekarang mengeksekusinya seperti apa. Nah, jadi kalau kita mau menelaah lagi, mau berpikir lagi, sebenarnya semua orang punya problem, dan semua orang itu sedang mengidam-idamkan susah sekarang itu. Setiap kalimatnya susah, sulit. Padahal kalau kita mau bertanya ke diri sendiri, sebenarnya masih banyak. Contoh sederhana saja, kita masih bisa ngomong, masih bisa bernafas, masih bisa juga makan dengan nikmat gitu ya. Terlepas apapun makanannya, mewah atau sederhana, tapi diakui atau enggak itu sebuah kenikmatan. Bahkan
bernafas itu tadi banyak di luaran sana, di RSU misal, di uh, apa namanya, bagian ICU-nya itu banyak yang sulit untuk bernafas, jadi harus dibantu. Lebih fatal lagi, banyak yang orang-orang yang sudah nggak bisa bernafas alias meninggal di luar sana, bisa dilihat di pemakaman. Jadi sebenarnya kita masih banyak lah kenikmatan-kenikmatan yang bisa dinikmati, dan sekarang kita bisa merubah lagi pertanyaannya. Dari sekarang saya sudah mentok, sudah susah, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, dirubah. Sekarang saya mau apa? Sekarang saya mulai dari mana? Dan sekarang saya sebaiknya harus seperti apa? Karena sebuah perubahan, sebuah kemajuan, dan kita bisa bertahan di kondisi yang serba nggak menentu seperti ini, itu adalah semangat dan sehat. Karena kalau sudah semangat, sudah sehat, nanti kita akan bisa mencari solusinya, dan pasti akan ada yang namanya frekuensi yang sama. Jadi akan ada orang-orang yang produktif, orang-orang yang mau membantu atau mau kolaborasi dengan kita, sehingga kita juga masih bisa bertahan, bahkan kita bisa menutupi biaya kehidupan kita. Jadi yang bisa saya jawab dari pertanyaan yang dilontarkan ke saya, baik itu secara nggak sengaja gitu ketemu, maupun yang memang sengaja telepon maupun WA menanyakan tentang kok diem-diem aja enjoy, bahwa saya selalu berpikir saya masih banyak sekali kenikmatan, dan saya masih banyak orang-orang yang mendukung, orang-orang yang support, dan saya masih bisa banyak melakukan sesuatu yang berbentuk untuk memberikan kontribusi keluar, bukan hanya diri sendiri. Jadi apapun yang saya lakukan, saya niatkan memang usaha, kemudian uh, berkarya, itu tujuannya adalah untuk menjemput rezeki, sekaligus juga untuk memberikan kontribusi terbaik, bahwa orang disabilitas itu bukan hanya ingin dikasihani, tapi juga ingin memberikan kontribusi terbaik dan bisa memberikan sebuah pengingat bahwa disabilitas dan non disabilitas itu saling membutuhkan, karena di sana ada rasa syukur yang mendalam dan bisa memberikan support, saling bantu dan gotong royong. Itu kata kuncinya. Jadi kita tetap semangat, tetap sehat, dan harapannya kita bisa melakukan banyak hal, mulai dari langkah-langkah kecil sampai nanti langkah-langkah yang besar, siapa tahu di kemudian hari. Itu ya, terakhir dari saya, masih dalam pengharapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.